traffic. Nah, lalu ketika saya sharing tentang misalnya buat konten, live streaming, ads, KOL, ini sebenarnya pekerjaan yang banyak banget ya yang harus kita lakukan. Mungkin Bapak Ibu, teman-teman di sini semua sebagai business owner dan sebagai orang yang baru tahu bahkan ada yang namanya contoh affiliate marketing. Itu gimana gitu loh, kita mengerjakan semuanya itu tapi harus berhasil. Nah, kuncinya adalah tim, ya. Jadi jangan menjadi Superman atau Superwoman, tapi kita harus menjadi super team. Kenapa menjadi super team? Ya karena ya saya udah merasakannya. Menjadi Superman itu nggak enak, gitu. Jadi kalau misalnya di film-film ada Superman yang dia sangat kuat, ya mungkin itu di depan. Kalau di belakang mungkin banyak orang-orang yang nggak ketolong gitu dari Superman-nya. Nah, lebih baik kita membangun sebuah super team di dalam tim internal kita. Nah, ini saya mau sharing beberapa tips ya untuk Bapak Ibu dari skala bisnis yang paling baru dimulai dan yang sudah settle gitu. Ya terkait tentang brand marketing atau digital marketing ini ya. Saya kategorikan menjadi 3 kategori. Kategori pertama itu adalah small team, ya, terdiri dari 3 orang. 3 orang di tim tersebut. Yang pertama ada content creator, ada ads atau advertiser, dan ketiga ada graphic designer. Nah, di sini saya ada tulis keterangan nih. Ini bisa double job. Maksudnya seperti apa? Jadi ya skala bisnis masing-masing business owner itu kan berbeda-beda ya. Jadi kita nggak bisa samaratakan gitu loh. Oh, wajib untuk starting poin dari awal kita harus membangun 10 orang dengan 10 kategori pekerjaan yang berbeda-beda. Modalnya dari mana gitu kan? Kita nggak punya modal, bahkan untuk meng-hire karyawan untuk marketing aja, untuk operasional aja kita terbatas misalnya. Nah, makanya kenapa saya bilang ini bisa double job. Bukan kita mau men-push orang tersebut supaya bisa mengerjakan berbagai hal, jadi kita bisa cost efficiency, itu enggak gitu. Tapi ya kita bertumbuh gitu loh. Bisa jadi orang-orang yang ada di 3 orang ini, ketika kita menjadi misalnya skala 30 orang, ya mereka ini adalah pioner-pioner bisnis dari Bapak Ibu dan teman-teman semuanya lakukan gitu. Nah, itu untuk small team ya, atau level pertama nih saya baginya. Terus yang kedua ada medium team ya, atau saya kategorikan 5 sampai 8 orang. Nah, saya taruh di sini ada 1 leader gitu. Kenapa harus ada leader? Nggak bisa dipungkiri ketika kita bisnis semakin meningkat, perusahaan semakin maju, kesibukan, relasi, dan lain-lain itu akan semakin tinggi juga gitu kan. Jadi kita perlu orang minimal 1 untuk ya kita akan transfer knowledge dari kita ke orang tersebut. Jadi untuk tugasnya ngapain? Tugasnya untuk mengkoordinasi dan mendevelop orang-orang baru, orang-orang di bawahnya agar tujuan dari business owner atau leader tersebut tercapai gitu ya. Jadi ada 1 leader, content creator, advertiser atau ads, ada KOL, ada graphic designer, dan videographer. Nah, kenapa saya nggak taruh KOL spesialis di bagian pertama? Karena ya kalau orang tersebut punya kemampuan dan kreatif, content creator itu bisa mengerjakan hal yang dikerjakan oleh KOL spesialis. Tapi kan balik lagi, skala bisnis orang berbeda-beda gitu ya. Jadi lebih baik difokuskan. Tapi kalau misalnya terkendala oleh kapasitas, ya udah double job aja gitu loh. Dengan seiring berjalannya waktu. Lalu yang ketiga, big team. Saya kategorikan 10 sampai 20 orang. Nah, ini semakin naik lagi nih. Bagus dong, berarti skala perusahaan dari skala bisnis semakin tinggi ya. Saya naruh 10 sampai 20 orang. Balik lagi ini tergantung kapasitas kategori dari perusahaan Bapak Ibu teman-teman semuanya. Gitu ya. Yang pertama saya bikin ada 3 leader. Gitu. Kenapa saya buat ini menjadi 3 leader? Karena kita semakin besarnya skala perusahaan itu membutuhkan orang-orang ahli di bidang kategori masing-masing. Contohnya, ya mungkin bisa leader tersebut leader content creator, leader misalnya bagian KOL, leader bagian produksi video misalnya. Jadi
ketika kita mau delegasi sebuah pekerjaan, leader tersebut udah tahu apa yang kita mau inginkan. Jadi kita nggak perlu capek-capek untuk transfer knowledge lagi, ngomong dari A ke Z lagi. Leader ini yang akan mentransfer knowledge-nya ke tim under mereka, gitu. Siapa aja yang ada di sana? Ya kurang lebih detail lagi. Ada content creator, scriptwriter, talents, advertiser, KOL specialist, graphic designer, videographer, dan bagian marketing, gitu. Lalu kalau misalnya Bapak Ibu misalnya pengusaha terus nggak punya pengalaman di bidang digitalisasi ini, bagaimana? Ya nggak ada kata hambatan gitu ya, karena ada agensi, gitu. Ada agensi, ada orang-orang yang memang bergerak di bisnis jasa untuk meningkatkan traffic dan penjualan bisnis dari Bapak Ibu, gitu. Jadi nggak ada kata enggak gitu ya untuk menjalankan sebuah bisnis dan mendevelop sebuah tim. Mungkin starting dari agensi dulu. Setelah kita dari segi manajemen, dari segi operasional sudah getting better, ya kita develop sebuah tim. Karena tim itu segitu pentingnya, gitu ya. Bahkan kalau saya lihat kemarin saya kunjungan ke kantornya entrepreneurs juga, tim entrepreneurs ini sangat baik sekali ya. Mereka suportif, saling membantu ya, bisa bikin event sebesar ini ya karena tim. Gitu. Kalau nggak ada tim, ya saya yakin nggak bisa gitu ya. Nah, lalu bagaimana caranya? Tadi saya di awal ada sharing ketika Notel berdiri itu kurang lebih 2-3 tahun yang lalu. Pada saat saya join di Notel ini, saya hanya memiliki 5 orang tim, gitu. 5 orang tim dengan skala bisnis yang masih starting juga, gitu kan. Tapi setelah lewat 3 tahun, saya udah punya sekarang kurang lebih 30 orang. Nah ini bisa lihat di layar juga. Ini terakhir kita buat acara 17-an ya. Ada sedikit event kantor. Nah ini hanya tim yang antar divisinya saya, brand marketing, gitu. Bukan dari bagian operasional, bukan dari bagian warehouse, HRD, enggak. Tapi ini hanya dari bagian brand marketing, gitu. Nah ini yang saya bilang super tim. Kenapa? Ya karena kita manusia jamnya sama-sama 24 jam, gitu ya. Enggak tiba-tiba kalau misalnya dia CEO, dia CFO, dia CFO jadinya 36 jam. Enggak kayak gitu konsepnya kan. Tapi kita ya jamnya itu masing-masing memiliki satu hari 24 jam. Dan skala bisnis itu semakin hari, semakin bulan itu semakin meningkat. Jadi bagaimana kita bisa mengekspansi tersebut? Ya, develop tim, gitu. Nah, cuman trikinya untuk mendevelop tim itu kan nggak segampang ya kayak saya ngomong di sini gitu ya. Ya, saya ada berbagai tips nih untuk bagaimana mendevelop tim agar strategi-strategi branding dan marketing di awal yang tadi saya sudah jelaskan itu dapat berjalan dengan baik. Nah, yang pertama, set the standard atau SOP. Ya mungkin Bapak Ibu juga nggak asing ya tentang SOP ini ya. Standard Operational Procedure. Jadi bukan hanya di bagian pabrik yang ada SOP. Jadi bukan hanya di bagian pembuatan makanan, pembuatan minuman yang ada SOP. Tapi di bagian digitalisasi, di bagian branding dan marketing pun juga harus dan wajib ada SOP. Kenapa? Karena kita harus setting gitu loh, standar kita tuh untuk menciptakan sebuah konten seperti apa. Bagaimana alurnya, prosesnya seperti apa. Kalau misalnya kita nggak ada membuat sebuah SOP, ya tim akan bingung gitu loh. Nggak ada sebuah standar, apakah yang kita hasilkan ini bagus, yang kita cari ini bagus, ya tim akan bingung. Lalu ada notes juga including the control. Nah, kontrol itu penting. Jadi kalau misalnya ada 30 orang tim atau 10 orang tim, kita lepas, nggak kita kontrol, ya udah pasti tim itu akan ya nggak ada arahan, harus ada kontrol, ya. Jadi kontrolnya itu bagaimana? Contoh-contoh konkretnya, kontrol itu misalnya kita laksanakan daily briefing, weekly meeting untuk evaluasi bagaimana ya kinerja kita selama 1 minggu, target-target mingguan kan tercapai nggak? Atau ada target atau event objektif di bulan depan nggak? Gitu. Monthly meeting, evaluasi 1 bulan ini gimana ya kinerja perusahaan ini, kinerja kontennya bagus atau enggak? Kita catat dan kita evaluasi untuk menjadi
di next meetingnya gitu. Nah itu kedua, yang pertama itu ya standar including the control. Yang kedua KPI, apa nih KPI, komisi bla 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 bla, bukan ya. Untuk bapak ibu dan teman-teman yang belum tahu, KPI adalah key performance indicator. Jadi KPI ini adalah bisa dibilang target lah yang diinfo kepada karyawan atau tim kita. Jadi mereka tahu gitu loh goals mereka apa ya, KPI-nya. KPI-nya apa? Kenapa wajib ada KPI? Selain kita memberikan job desk, memberikan SOP, KPI ini penting gitu. KPI ini penting biar mereka punya tujuan dan punya effort untuk mencari target yang sudah diberikan perusahaan gitu. Nah yang ketiga, ini yang paling penting sebenarnya, yang kadang kita sebagai leader, sebagai business owner itu susah untuk menaruh rasa ini, trust ya, atau kepercayaan. Kenapa? Kalau misalnya kita delegasi sebuah pekerjaan, itu kan kita udah pasti menaruh semua tanggung jawab ke mereka. Misalnya kita menaruh pekerjaan atau tanggung jawab yang sangat tinggi lah, tingkat keberhasilannya. Kalau kita nggak ada trust, itu kita nggak bakal bisa mendelegasi ke seluruh karyawan. Jadi banyak kalau saya ketemu ke business owner, ke leader-leader, itu mereka nggak bisa growing the team karena mereka kurangnya rasa percaya pada timnya gitu. Ada hambatan, ada barrier ya. Ya bagaimana? Ya nggak gampang, makanya ada poin nomor 1 dan poin nomor 2 untuk meningkatkan rasa trust di tim tersebut. Oke, sedikit tentang tim tadi dan sedikit tentang super team, superman. Kita lanjut ke how to develop product ya. Ini ada sedikit ilustrasi Red Ocean dan Blue Ocean. Nah, tadi di awal saya udah sharing kategori-kategori produk yang dijual oleh Notel. Ada air purifier, dehumidifier, car jumper, smart car air pump, skin scrubber. Nah, saya ingin bertanya nih ke Bapak Ibu dan mungkin dari penonton online juga, kira-kira dari produk kategori yang dijual oleh Notel ini termasuk dari kategori Red Ocean atau Blue Ocean gitu ya. Sebelum saya jelasin apa ini perbedaannya gitu, coba bisa dipikirkan terlebih dahulu, kira-kira produk-produk yang dijual oleh Notel ini adalah Red Ocean atau Blue Ocean gitu. Oke, saya mau tanya dulu, angkat tangan untuk yang setuju produk yang dijual oleh Notel adalah Red Ocean. Oke, jadi untuk mayoritas produk yang dijual oleh Notel ya, jadi mayoritasnya, mungkin ada beberapa Red, ada Blue, tapi ini mayoritas. Ya, yang setuju dengan Red Ocean angkat tangan. Oke, bagaimana kalau misalnya yang dengan Blue Ocean? Oke, jadi sebelum saya jawab, Red Ocean adalah ketika kompetitor di bidang tersebut masih belum banyak, ya. Jadi kompetitor di bidang tersebut masih belum banyak dan ketika, Red Ocean adalah ketika kompetitor di bidang tersebut itu sudah banyak atau marketnya itu sudah saturated. Nah, Blue Ocean itu adalah ketika kompetitor itu masih belum banyak, gitu. Nah, tadi ada yang jawab Blue, ada yang jawab Red. Ya, kalau misalnya saya bisa bilang secara keseluruhan, ya bisnis Notel ini masuk ke kategori Blue Ocean, gitu. Ya mungkin tadi ada beberapa kategori yang termasuk Red Ocean. Contoh, air purifier. Kita flashback ke 4 tahun lalu. Emang ada yang tahu air purifier itu apa? Sebelum COVID? Saya yakin nggak tahu gitu ya. Bahkan kalau saya survei lagi, air purifier itu apaan? Untuk menjernihkan udara. Buat apa kita jernihin udara? Udara itu bersih kok, saya bisa nafas, saya bisa menghirup dengan segar. Padahal mereka nggak tahu kalau misalnya udara itu di Jakarta, di kota-kota besar itu sangat tidak baik untuk kita hirup, gitu ya. Khususnya di rumah, apalagi yang punya bayi, gitu. Nah,
Mungkin kalau misalnya 4 tahun lalu kita bilang, wah ini masih blue ocean gitu loh. Notel di 3 tahun lalu menjadi produk pandemi itu salah satu suksesornya itu adalah kategori air purifier. Mungkin sekarang kalau Bapak Ibu lihat di e-commerce, di toko-toko online, toko offline, mau di mall, itu udah banyak yang jual air purifier. Tapi kalau 3-4 tahun yang lalu, itu honestly belum banyak yang bergerak di bidang air purifier gitu. Nah, Notel salah satu yang pertama dan sukses untuk menjual air purifier. Walaupun sebenarnya sekarang udah semakin berat ya, makin banyak brand-brand menjual air purifier dan dengan harga yang sangat kompetitif. Itu jujur berat gitu. Tapi kita tetap bisa eksis. Kenapa? Ya ada value-value yang kita jual. Misalnya tadi tentang after sales. Kita ada di 30 center seluruh Indonesia. Lalu kita menjamin kalau misalnya produk yang kita jual itu berkualitas. Nah, setelah itu saya mau menjelaskan how to develop product. Pertama, ketahui uniqueness dan brand positioning. Ya, kalau kita sebut elektronik, pasti Bapak Ibu kepikiran brand-brand besar yang berasal dari Jepang, gitu ya. Setuju ya? Brand elektronik itu sangat identik dengan Jepang, gitu. Produk Jepang bagus, produk elektronik berasal dari Jepang. Tapi kalau bisa dilihat produk-produk yang dijual dari Notel, mungkin nggak banyak sebenarnya yang produk dari Jepang tersebut jual, gitu. Kenapa? Kita tahu positioning kita bukan di sana. Kalau misalnya kita menjual produk yang seperti brand-brand Jepang itu jual juga dengan tanpa uniqueness dan brand positioning, ya Notel bakalan kalah dengan mereka, gitu. Dengan loyal customer mereka yang sudah ada mungkin dari zaman kakek nenek saya misalnya, yang sudah tahu tentang brand ini puluhan tahun. Tapi Notel tahu gitu loh, kita mau positioningnya kemana, uniqueness dari Notel ini apa, gitu kan. Kita menjual produk-produk ya yang enggak umum dan unik dan ketahui brand positioning. Yang kedua, riset melalui tools digital seperti Google Trends, riset market luar negeri yang sedang berkembang apa, biasanya next akan booming di Indonesia. Jadi biasanya kita akan riset dari market-market luar negeri, ya Indonesia umumnya akan telat mungkin 2-5 tahun, di Indonesia baru akan booming. Jadi kita benchmarking luar negeri. Lalu yang ketiga, produksi dan testing market. Nah, kenapa saya bilang testing? Jadi kalau kita develop produk, kita launching produk, apakah semua produk yang dijual itu berhasil? Ya jawabannya pasti enggak. Ada yang gagal juga. Mau itu dari kategori, mau itu dari produk tertentu, itu pasti ada yang gagal atau terdistruksi dan tersaturated dari market yang ada. Jadi ya bagaimana business owner dan leader-leader ini tahu gitu loh, apa produk yang harus kita eliminate atau apa produk yang harus kita cut. Ini kategori ini udah nggak relevan lagi untuk misalnya 3-5 tahun ke depan. Notel melakukan itu. Jadi kita nggak sembarang develop produk, launching 1 bulan sekali, launching 1 bulan 3 produk. Ya kalau kita launching terus nggak laku, overstock, ya kita bakalan berat di turnover, gitu ya. Jadi ya kita harus testing gitu loh produk yang kita jual. Kita testing dari satu produk di satu kategori. Kalau misalnya di kategori tersebut, wah bagus nih. Contoh, yang tadi di awal saya ada bilang dehumidifier untuk mengontrol kelembapan. Emang kita langsung launching 6 produk tersebut sekaligus? Jawabannya enggak, gitu ya. Jawabannya enggak, kenapa? Ya kita belum tahu gitu loh, apakah market akan menerima produk ini dan laku di pasaran. Makanya kita testing satu produk, wah bagus, animonya oke, kita bikin kuesioner, survei oke, baru kita gas untuk launching produk dan develop produk A, turunan B-nya, turunan C-nya di berbagai kategori tersebut, gitu. Nah, ada produk launching strategi juga, makanya launching strateginya, yaitu berkaitan dengan testing. Jadi kita harus selalu testing the market, gitu ya, dengan melakukan evaluasi, benchmarking, dan ya tujuannya untuk menemukan winning product dari brand atau kategori yang kita jual.
Em, ini saya ada sedikit insight ya untuk Bapak Ibu ketika menjalankan sebuah bisnis dan menjalankan sebuah ya usaha lah. Jauhi perang harga, perkuat branding, tingkatkan kualitas dan layanan. Contohnya customer service dan after sales. Kenapa saya bilang bisa sharing seperti ini? Kita ini kan di event IBTE, IGHE, IEAE, ini pabrik-pabrik itu dari China itu datang ke Indonesia. Tujuannya ngapain? Ya cari business owner, cari calon business owner, calon pembeli untuk mengambil produk mereka. Dan zaman sekarang itu semakin mudah untuk melaunching sebuah produk, ya, dengan adanya sistem seperti ini. Ya ada positif ada negatifnya. Positifnya Notel ada di sini. Negatifnya ya market itu semakin berkompetitif, akan semakin berkompetisi. Market itu akan semakin kompetitif. Kenapa? Karena ya supply-nya semakin mudah. Kita mau develop, mau branding sebuah produk itu semakin mudah. Nah, tapi kalau misalnya kita hanya memikirkan, oke, kita harus diskon produk, harus pepet terus nih harga-harga kompetitor dari kategori tersebut, ya gimana kita bisa develop dan mengeluarkan biaya untuk R&D cost, gitu kan? Makanya ya jauhi perang harga. Terus kalau jauhi perang harga, orang bakal cari yang produk lebih murah dong? Ya jawabannya mungkin iya, tapi kita nggak cari orang-orang seperti itu di bisnis kita, khususnya di Notel kategori elektronik, karena nggak ada habisnya kalau misalnya kita mau perang harga ya, apalagi di zaman disrupsi ini di e-commerce, di ya toko hijau, toko eren, ya toko TikTok gitu, semakin banyak orang promo-promo, subsidi, bakar duit, orang yang punya modal bikin usaha bakar duit nggak untung nggak apa-apa, yang penting dapat valuasi bisnis. Ya enggak gitu loh, karena kan ya berbisnis, kita berjualan itu untuk mencari profit gitu. Jadi perkuat branding dan tingkatkan kualitas dan layanan dari segi misalnya customer service dan after sales. Ini untuk elektronik. Ya mungkin kalau kategori-kategori lain bisa perkuat branding, bisa perkuat value dari brand yang dimiliki oleh Bapak Ibu teman-teman semuanya. Gitu. Jadi jangan mau ikut perang harga gitu ya, itu nggak baik gitu. Jadi mendingan kita tingkatkan kualitas, tingkatkan layanan agar ya orang mau membeli ya bukan karena harga, karena kualitas gitu. Nah ini ada beberapa offline activation yang rutin dilaksanakan oleh Notel juga. Jadi yang pertama ada exhibition untuk pameran, ada toko offline-nya ada di Sunter, ada after sales juga di Sunter dan toko offline di Mall Arta Gading. Nah ini beberapa next. Nah ini beberapa exhibition yang Notel sudah rutin untuk ikut, gitu ya. Fungsi offline exhibition ini apa sebenarnya? Jadi setelah Notel itu kurang lebih 2 tahun mengikuti pameran, mengikuti exhibition, bisa dibilang nggak semuanya itu profit ya. Jadi kita ada budget untuk meningkatkan awareness dan branding. Jadi makanya kita ikut event-event, ikut pameran. Untuk apa? Ya untuk meningkatkan trust, untuk meningkatkan awareness. Kenapa? Kalau misalnya orang cuma melihat produk kita hanya ada di online, hanya ada di misalnya toko oren aja, nggak ada di Instagram, nggak ada di lokasi A, lokasi B, ya apakah Bapak Ibu untuk kategori elektronik mau untuk beli produk itu? Jawabannya kan sulit ya. Jadi kayak consideration kita itu kurang untuk beli produk tersebut. Jadi kita rutin untuk melaksanakan pameran-pameran. Misalnya ini ada IIPE, kalau Bapak Ibu tahu ini kita selenggarakan di ISBSD. Jadi itu event Indonesia International Pet Expo terbesar di Asia Tenggara dan kita join tahun lalu, sukses, dan tahun ini kita akan join lagi. Itu ada di 1 sampai 3 September di ISBSD. Mungkin ya harusnya dalam minggu-minggu ini sudah mulai nih teaser-teaser dari IO-nya IIPE ini untuk meningkatkan awareness ya, dari meningkatkan traffic dari event IIPE ini. Dan Notel join dengan mengambil ya booth yang lebih besar lagi karena
animonya ada dan bagus gitu untuk kita berjualan. Lalu PRJ kita adakan di tahun lalu, gitu ya, kita buka booth untuk meningkatkan awareness. Lalu ada Moi Pet Expo, ini kita selenggarakan di Mall of Indonesia di Jakarta Utara, ya khususnya untuk Pet Expo ya. Jadi ini khusus untuk kategori pet. Nah, yang selanjutnya ada BCA Expoversary. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin bulan-bulan kemarin ada dapat promo message dari email atau offline activation dari BCA, oh ada promo ulang tahun BCA keberapa, dan kita join. Ya kita join sebagai exhibitor dan kita jualan juga di sana. Jadi ini adalah ya salah satu aktivitas yang dilakukan hotel untuk yang meningkatkan awareness, meningkatkan trust, meningkatkan kepercayaan. Ya tujuannya ya tergantung kategori ya. Kalau misalnya elektronik sih ya bisa saya bilang tujuan utama kita bukan ke profit gitu. Kenapa? Ya kategori bisnis masing-masing berbeda. Kalau misalnya kategori kita bilang F&B, kalau dia nggak targetin profit, ya boncos gitu. Mungkin 3 bulan bangkrut gitu kan. Karena ya itu yang mereka jual. Tapi kalau kategori elektronik, ya sales channel kita bukan hanya di exhibition ini, tapi ya berbagai macam. Jadi kita punya budget marketing untuk ya kita di sini. Ya kalau misalnya itu profit syukur, tapi kalau nggak profit pun ya nggak apa-apa, asal trafficnya luas dan bisa ningkatin brand awareness. Nah lalu kita juga ada branding activation. Tadi saya udah bilang kategori car series ya, atau kategori kita aktif juga untuk placement di beberapa bengkel, di beberapa car wash untuk ya menggaungkan lagi gitu loh car kategori dari hotel ini gitu. Ya kenapa? Karena kita tahu audiens kita ini siapa gitu ya, udah pasti ya laki-laki gitu ya, kebanyakan ya, walaupun perempuan juga ada. Ya kita melakukan offline activation, kita melakukan branding di toko-toko tertentu. Jadi contoh ada istilah O2O ya, atau online to offline, offline to online. Kita aktif di keduanya. Nggak bisa di kategori elektronik, kategori tertentu itu kita hanya aktif di online aja gitu. Mungkin kalau misalnya 5 tahun lalu kita bilang wah online ini sangat mendisrupsi, kita bisa jalan dengan online aja. Sekarang nggak bisa gitu ya. Apalagi setelah after COVID, behavior orang sudah berubah gitu. Orang yang dulunya beli sangat terpaku oleh misalnya aplikasi-aplikasi online, food online itu, sekarang ya orang lebih sering nongkrong, langsung beli gitu ya. Jadi behaviornya itu setiap kali itu berubah dari audiens ini, dari masyarakat. Jadi kita harus stay relevant, kita harus keep updating apa yang ada dan terjadi di masyarakat. Jangan kayak ngerasa oh ini 2 tahun lalu saya melakukan strategi ini berhasil, tapi kok sekarang omset menurun ya. Oh ya udah deh, coba deh, mungkin memang lagi susah kali Indonesia gitu ya, lagi gelap misalnya kita bilang. Menyalahkan luar, nggak evaluasi. Yang harusnya itu kan kita ya evaluasi gitu loh, jangan hanya menyalahkan eksternal. Ya evaluasi internal, ada yang salah nggak ya dari tools atau activity yang sudah kita lakukan. Ya evaluasi gitu loh. Ketika misalnya wah iya ya, rupanya kita yang dulunya online sekarang behaviornya berubah ke offline. Ya udah, ekspansi ke offline dengan budget yang ada, gitu kan. Dan melakukan beberapa strategi offline yang ada, gitu. Jadi kita nggak bisa selalu terpaku dengan satu metode. Terus contoh misalnya kita bilang dulu, gitu ya, kita hanya ada toko hijau, toko oranye yang mungkin yang jadi terbesar. Sekarang karena adanya ya kita bilang social commerce ya, itu semakin berubah lagi nih behavior. Orang beli lewat live streaming shopping, live shopping gitu. Hotel ada nggak? Ada. Dan itu berjalan gitu ya ketika kita develop. Awal-awal nggak jalan. Awal-awal kita live itu kayak ngomong sama siapa gitu ya, nggak ada yang nonton, nggak ada yang beli. Ya kita evaluasi. Kita nggak bisa menyalahkan eksternal. Wah, kayaknya nggak bisa deh. Kalau misalnya produk elektronik kita live in, kenapa? Orang-orang yang beli di live ini nih hanya membeli produk-produk murah.
Nah, orang-orang tersebut itu kayak menyalahkan eksternal, padahal kita harus evaluasi gitu. Kita benchmark ke luar negeri, laku kok elektronik, laku-laku aja, berarti ada yang salah. Ya kita evaluasi, kita lihat apa ya yang ada salah di internal ini. Ya mungkin dari strategi A-nya, strategi B, yang pada akhirnya ya jalan-jalan aja dan tetap growing gitu. Nah itu salah satu contohnya. Jadi nggak harus online, nggak harus offline. Mungkin hari ini saya banyak sharing tentang strategi online, ada sedikit tentang offline. Tapi untuk bisnis kategori yang Bapak Ibu dan teman-teman yang punya itu ya nggak harus offline atau online atau tergantung kategori tertentu. Ya tapi kita mix gitu, O2O gitu. Ya kayak misalnya kalau misalnya saya sebut entrepreneurs gitu ya, mereka sering ngadain event online, event offline, bahkan mereka punya base camp di era Puri. Ya itu karena ya memang kita punya butuh komunitas gitu. Kalau kita berbicara dari segi bisnis jasa lah, ya itu good point gitu kan, untuk mengekspansi dari segi awareness. Ya, jadi kurang lebih hal-hal itu yang bisa saya sharing dari branding, marketing, mau dari online, mau dari offline, khususnya di kategori elektronik. Semoga ya apa yang saya sharing ini bisa ada manfaat ya untuk di kategori atau bisnis Bapak Ibu yang dilakukan. Dan sebenarnya kalau misalnya dibilang ilmu yang saya sharing ini udah ada gitu di platform manapun karena keterbukaan informasi. Tapi yang nggak ada itu adalah actionnya. Jadi ya kalau misalnya kita bilang ya ilmu mah orang udah tahu kali, kalau misalnya kita mau digital marketing ya ada ads, sosial media, ada Google dan lain-lain. Tapi poinnya apa? Ya action gitu, action oriented. Kalau kita nggak coba, kalau kita nggak evaluasi, kita nggak testing, kita nggak try, ya nggak ada hasilnya. Jadi cuman ada numpuk di sini aja, tapi nggak kita action. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu udah tahu misalnya tips-tips A, tips B, tips C, ya lakukan nggak harus langsung semuanya gitu loh, langsung develop 10 orang, rekrutmen 10 orang, tambah dari 10 orang jadi 20 orang, ya step by step aja, lihat kapasitas dari perusahaan, dari brand, dari pribadi gitu ya. Yang penting ada small steps-nya gitu. Small steps nanti akan menjadi big impact ketika kita lakukan secara konsisten. Ya, ya berikut sedikit sharing dari saya. Semoga apa yang menjadi saya sharing ini bermanfaat bagi Bapak Ibu teman-teman semuanya. Sekian dan terima kasih. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat Mas Andri Sutanto, Brand Marketing Manager dari Notel. Oke, banyak banget nih yang udah di